warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali topik yang harus hari Sabtu kita sampaikan pada hari ini ya. Nah, jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai yang namanya accounting equation gitu ya. Dan yang mana dikatakan dengan laporan keuangan. Nah, jadi laporan keuangan saya ulangi kembali gitu ya, ada 5 ya menurut standar internasional ya. Laporan keuangan komersil ya, ada 5. Yang pertama adalah income statement, ya, laporan laba rugi. Yang kedua itu adalah equity statement, laporan ekuitas. Gitu ya. Yang ketiga itu adalah laporan neraca atau disebut dengan statement of financial position. Yang keempat itu adalah laporan arus kas atau disebut dengan cash flow statement ya. Dan yang kelima adalah not financial statement atau disebut dengan catatan atas laporan keuangan. Atau ya catatan itu memang boleh disajikan sebagai pelengkap gitu ya. Di mana yang kelima itu namanya extraordinary income statement gitu ya. Nah, jadi laporan keuangan extraordinary yang namanya yang kelima ya. Nah, berikutnya adalah adjusting the account ya, artinya penyesuaian. Nah, jadi penyesuaian ini memang lazim gitu ya pada organisasi gitu ya. Tanpa adanya penyesuaian maka laporan keuangan yang disajikan itu tidak valid, tidak sah, tidak andal gitu ya, tidak menggambarkan kondisi yang sesungguhnya gitu ya. Makanya ada yang namanya yang disebut dengan adjusting ya, penyesuaian perkiraan. Adjusting the account ya. Jadi adjusting the account di sini ya dampak dari penggunaan dari konsep accrual basis ya, accrual basis accounting yang dianut oleh dunia pada saat ini. Ya, artinya konsep accrual basis accounting ini yang terkait dengan pengakuan sebuah transaksi gitu ya, walaupun belum ada realisir menjadi uang kas gitu ya. Tetapi apabila hanya terjadi transaksi tetapi diakui sebagai sebuah transaksi dan harus di jurnal ya, harus dicatat. Nah, itu yang dikatakan dengan accrual based accounting. Nah, jadi dalam konsep accrual based accounting di sini ada asumsi periode waktu ya. Jadi pengakuan atas waktu, mana yang dikatakan waktu itu punya nilai ekonomi, mana yang tidak gitu kan. Makanya di sini ada pengakuan time period ya, yang dikatakan periodicity gitu ya. Nah, dalam akuntansi Bapak Ibu itu dikenal yang namanya periode akuntansi. Yang dikatakan periode akuntansi menurut standar internasional itu apa ya? Untuk pelaporan, yaitu laporannya bulanan ya, month ya. Kemudian juga kuartalan, quarter. Kemudian juga tahunan ya, year. Nah, jadi makanya kalau sekarang ada namanya laporan keuangan semester ya secara standar internasional tidak dikenal gitu ya. Di dalam dunia internasional namanya laporan kuartal per 4 bulanan gitu ya. Month per bulan dan year tahunan gitu ya. Jadi laporan keuangan bulanan dan juga kuartalan itu disebut dengan laporan periode interim. Nah, jadi Bapak Ibu, ya kalau ada pemegang saham menyatakan kita akan rapat pada periode interim katanya. Periode interim kapan? Ya, periode interim kuartal kedua misalnya kan. Berarti kalau dia periode interim kuartal kedua, ya laporan keuangan yang disajikan per Juni, nah, per Juni ya. Per Agustus ya, per Agustus. Karena apa? Satu kuartal itu 4 bulan ya. Jadi Januari, Februari, Maret, April kuartal 1. Kuartal 2, Mei, Juni, Juli, Agustus gitu ya. Itu namanya kuartal kedua. 1 tahun ada 3 kuartal. Banyak perusahaan besar menyajikannya ya kuartalan dan juga tahunan. Nah, jadi Bapak Ibu nggak dikenal lagi yang namanya semesteran ya. Laporan keuangan semester atau laporan keuangan triwulanan katanya. Nggak dikenal secara internasional. Nah, jadi kuartal dan annual yang dikenal gitu ya. Dan satu periode fiskal itu disebut dengan periode akuntansi. Nah, itu ya, Bapak Ibu. Sedangkan tahun kalender, ya tahun fiskal itu ya 1 tahun. Gitu ya. Jadi mau menganut startnya dari mana, yang penting setahun gitu ya. Itu namanya periode fiskal. Tapi kalau dia periode kalender, ya 1 Januari dengan 31 Desember. Di mana perusahaan itu dalam penyajian periode akuntansinya 52 minggu ya, atau 53 minggu. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, dalam konsep accrual based accounting ini ya, jadi ada 152 negara sekarang
Nah, 130 negaranya sudah apalagi di public sector accounting ya, itu mengakui ya atau juga menerapkan yang namanya accrual based accounting. Tapi kalau corporate perusahaan udah lama, gitu ya. Nah, jadi tidak lagi berdasarkan basis kas ya, tetapi accrual based accounting itu kalau misalkan di audit perusahaan ya, tanpa adanya kalau misalkan menerapkan case basis gitu ya, maka dijadikan catatan opini laporan keuangannya bisa opini wajar dengan pengecualian. Kenapa? Ya karena standar akuntansinya misalnya menganut ya case basis ya, bukan accrual based gitu ya. Ada berarti transaksi yang nggak diakui, baik kan? Yang diakui yang transaksi yang dampaknya terhadap kas saja gitu ya. Nah, accrual based accounting according with IFRS gitu ya, Bapak Ibu. Kemudian cash basis. Nah, kalau dia cash basis yang lama, pada umumnya konsepnya cash basis itu pengakuannya ketika pencatatan kas. Nah, ya, cash receipt. Dan juga beban ya ketika dibayar. Nah, ini not accordant with IFRS ya, tidak sesuai dengan IFRS. Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana pengakuan pendapatan? Ya, ketika jasa dan juga menerima kas ya, Bapak Ibu. Kemudian juga pengakuan beban. Ya, pengakuan beban itu ya ketika terjadinya transaksi gitu ya, yaitu pendapatan gitu ya diakui. Belum terjadinya penerimaan kas, tapi sudah sudah adanya kontrak ya, sudah adanya MOU ya diakui, tapi bukan penerimaan kas, tetapi piutang di debit, kreditnya pendapatan, Bapak Ibu ya. Nah, jadi dalam pengakuan pendapatan dan beban ini, ya prinsipnya adalah prinsip periode waktu, kemudian juga prinsipnya pengakuan atas dibandingkannya dengan pendapatan, kemudian juga dibandingkan dengan beban, dan juga perbandingan pengakuan pendapatan dan beban. Ya, kemudian ada yang namanya choking the books gitu ya. Nah, ini memang lazim banyak diterapkan oleh perusahaan. Artinya memang mengutak-atik pembukuan. Ya, itu memang tidak terhindarkan ya dengan berbagai kepentingannya ada. Di mana motivasinya terutama sales eksekutif dan juga bagian keuangan itu terlibat banyak aktif gitu ya. Jadi eksekutif penjualan ya itu terlibat terlibat aktif di dalam mengutak-atik dari pendapatan itu ya. Gimana supaya tinggi gitu ya. Ya gimana supaya tinggi ya ada berbagai cara gitu kan. Nah ini. Jadi choking the books gitu ya. Kemudian ada kebutuhan adjusting entries ya, artinya penyesuaian. Kenapa penyesuaian itu ada? Kalau nggak perlu, kenapa rupanya gitu kan? Ya, jadi adjusting entries di sini pengakuan di mana pendapatan diakui dan juga beban diakui ya ketika terjadinya transaksi. Nah, jadi recognition prinsipnya di sini, Bapak Ibu ya, pengakuan prinsipnya harus diakui gitu ya. Kalau nggak diakui berarti nggak menerapkan adjusting entries. Nah, jadi dia bagaimana periode pengakuannya, kapan jadi beban, kapan masih menjadi aset, gitu ya. 3 hal alasan dilakukan penyesuaian. Yang pertama adalah suatu peristiwa itu nggak dicatat. Nah, maka kalau nggak dicatat kita mau menghindari itu, maka lakukanlah jurnal penyesuaian, gitu ya. Kemudian juga banyak biaya ya, banyak biaya yang tidak dicatat dalam satu periode akuntansi, di mana biaya itu sudah terjadi ya dibanding dengan hasil yang terjadi pada transaksi hariannya gitu ya. Dan juga ada beberapa item yang nggak dicatat. Nah, itulah makanya kita perlukan jurnal penyesuaian. Jadi kalau misalnya perusahaan nggak melakukan adjusting gimana? Ya cenderung nanti ada asetnya terlalu besar ya. Atau juga hutangnya terlalu besar atau juga hutangnya terlalu kecil. Nah, untuk menghindari itu ya supaya real ya dilakukanlah yang namanya jurnal penyesuaian ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana tipenya? Nah, tipe dari jurnal penyesuaian adalah hal-hal yang terkait dengan beban yang dibayar di muka. Nah, sehari-hari kita banyak ya kan melakukan beban-beban yang diterima di muka. Seperti apa? Misalnya, ya asuransi dibayar di muka, gitu kan? Token dibayar di muka, ya kan? Token listrik itu prepaid utilities. Ya kenapa? Token listrik itu beli 500.000, yang udah terpakai 100.000. Berarti 100.000 udah jadi expand. 400.000 masih menjadi aset yang namanya prepaid token. Nah, itu ya, Bapak Ibu. Kemudian juga unearned revenue. Ada pendapatan yang masih terutang, pendapatan terutang. Kenapa terutang? Ya karena sudah diterima uang kas tapi belum direalisir.
belum dilaksanakan. Misalnya apa? Ya misalnya itu tadi apa ya, tiket pertandingan atau langganan majalah gitu kan. Kita udah terima uangnya, majalahnya belum dikirim gitu kan. Nah, itu namanya unearned revenue. Begitu juga Bapak Ibu, accrued revenue, pendapatan yang terutang. Jadi pendapatan yang terutang di sini ya masih belum dicatat gitu ya. Dan juga accrued expense, beban yang terutang. Nah, itu. Beban yang terutang seperti apa? Beban gaji, utang gaji misalnya kan. Nah, itu beban gaji dan utang gaji itu ya yang sifatnya terutang ya. Ketika tanggal 30 gajian tanggal 1 gitu kan, perusahaan tanggal 30 itu harus menjurnal terutang gaji dia kan. Maka di jurnal prepaid beban gaji ya, wage expense di debit ya kan, kreditnya adalah wage payable, terutang gitu kan. Tanggal 1 dibayarkan ya wage payable di debit, kreditnya cash. Nah, itu menunjukkan ya pengakuan ya, atas beban gaji ya, accrued expense. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi bagaimana menganalisa suatu transaksi itu? Ya, dilihat dari trial balance-nya, neraca saldonya ya. Nah, ini. Nah, kemudian kita lihat dalam penjurnalan ini gitu ya, yang sifatnya yang prepaid expense itu contohnya gimana? Ya, contohnya ini tadi ya. Jadi dampak dari prepaid expense itu aset berkurang. Ya kan, beban bertambah. Contohnya apa? Ya, perlengkapan. Ya, perlengkapan itu kenapa dikatakan dengan prepaid expense? Ya, karena perlengkapan itu ada yang dipakai ya, kita akui di awal ya, pada saat yang terpakainya berapa, maka yang di jurnal adalah yang terpakainya, yang tersisanya ya sudah jadi beban gitu ya. Suppliers, nah jurnalnya nih. Jadi untuk jurnal suppliers itu beban suppliers terutang meningkat 1.500 ya, dan juga dampaknya adalah aset berkurang 1.500 karena udah terpakai ya. Nah, jadi dibebankanlah yang terpakai tadi Bapak Ibu ya. Suppliers expense di debit ya, kreditnya suppliers. Silakan kalau ada yang mau kita diskusikan. Ya. Cukup jelas ya. Kemudian juga asuransi. Nah, asuransi ini yang sering terjadi. Kenapa asuransi ini yang sifatnya prepaid expense? Ya, karena kita bayar asuransi premi, gitu kan, bayarnya setahun ke depan. Ya, asuransi kendaraan, gitu kan, atau asuransi apa misalnya apa misalnya ya, pajak kendaraan itu dia prepaid tax. Kenapa? Kita bayar pajak kendaraan mobil, gitu kan, untuk satu tahun, gitu ya, 1 tahun ke depan. Ya, berapa yang sudah jadi beban, berapa yang masih jadi aset. Nah, itu contoh dari prepaid expense ya, Bapak Ibu. Asuransi, ya, asuransi itu ya, jadi ada kata insurance expense di debit, kemudian prepaid insurance ya, jurnalnya Bapak Ibu. Lalu posting ke buku besar ya. Nah, ini yang harus dikenali bagi Bapak Ibu yang manajer keuangan gitu ya, atau juga pimpinan perusahaan gitu ya. Nah, ini penjurnalan ini yang dilakukan oleh akuntan ya, setidaknya bisa diketahui ya. Depresiasi juga. Depresiasi itu harus kita susutkan, harus kita adjust gitu ya. Tujuannya apa? Ya, tujuannya agar mengetahui nilai real nilai real aset gitu ya. Apakah dia kendaraan gitu ya, komputer, laptop, printer gitu kan, LCD ya. Di mana kalau dia printer secara ekonomisnya berapa umur ekonomis printer itu? Misalnya 5 tahun ya kan. Komputer berapa tahun? 5 tahun. Ya, makanya kalau perusahaan yang banyak membeli aktiva tetap, 5 tahunnya itu akan menyusut gitu ya. Akan menyusut asetnya. Kenapa? Ya karena depresiasi. Ya makanya kebanyakan perusahaan itu nggak mau membeli kendaraan itu dengan apa gitu ya. Membeli kendaraan itu dengan uang kas gitu ya, atau pinjam, atau leasing, atau misalnya utang. Tapi kebanyakan leasing. Kenapa? Karena nggak mau perusahaan itu menanggung beban depresiasi ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau dia beban depresiasinya besar, dampaknya apa? Laba kecil. Kalau dia laba kecil berarti dividen kecil. Ya padahal hanya pengalokasian waktu saja gitu kan. Asetnya ada, tapi secara akuntansi ya harus dialokasikan gitu ya. Allocation concept namanya. Ini. Nah itu ya. Jadi gimana sih jurnal depresiasi itu?
Ya jurnal depresiasi ya di debit beban depresiasi, di kredit akumulasi depresiasi ya. Nah, ini yang harus kita ketahui. Kemudian juga yang beban dibayar di muka. Ya, jadi beban dibayar di muka itu seperti apa? Yang sifatnya asuransi tadi gitu ya. Nah, itu. Unearned revenue. Nah, seperti apa contohnya? Ya, unearned revenue itu seperti misalnya ini tadi, unearned service. Kita sudah menerima uang servis misalnya laptop. Ya, misalnya kita buka reparasi laptop gitu ya. Kita udah terima uangnya, tapi reparasinya belum terjadi. Ya, maka sudah kita akui dia sebagai suatu pendapatan terutang yang namanya unearned service revenue. Ya, dan kreditnya service revenue. Kita sebagai pembukuan sebuah majalah atau sebuah surat kabar misalnya kan, banyak langganannya dikirim, maka kita sudah mengakui pendapatan terutang, ya kan, unearned newspaper revenue di debit, ya kan, kreditnya apa, service revenue. Nah itu secara akuntansi harus diakui ya Bapak Ibu. Nah ini ya unearned revenue. Baiklah, kemudian berikutnya yang learning objective ya, tujuan kita yang ketiga, menyajikan jurnal penyesuaian ini. Nah jadi jurnal penyesuaian itu ya harus dilakukan lah gitu ya. Apakah dia kasusnya accrued revenue gitu ya. Kalau dia contohnya accrued revenue itu ya yang sifatnya terutang ya kan. Misalnya apa? Kita menerima piutang ya 200 gitu ya. Maka 200 itu account receivable kredit, kemudian kreditnya service revenue ya. Nah, itulah ya. Nah, inilah secara umum ya materi kita yang terkait yang namanya jurnal penyesuaian. Nah, jadi kesimpulannya ya bahwasanya harus perusahaan itu melakukan penyesuaian ya terhadap asetnya. Kalau enggak ya nanti terlalu tinggi. Ya kan labanya terlalu tinggi, pendapatannya terlalu tinggi gitu kan, asetnya terlalu tinggi gitu kan. Kalau kenapa terlalu tinggi? Enggak disesuaikan gitu kan. Nah, jadi haruslah disesuaikan ya. Itulah kesimpulan yang bisa kita ambil ya pada topik yang ketiga ini. Silakan kalau ada yang mau kita diskusikan. Cukup jelas ya, Bapak Ibu? Ya, kalau cukup jelas saya kira itulah materinya ya di tengah keterbatasan waktu yang diberikan gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Ya, baiklah kalau tidak ada saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian perkuliahan kita ini, dan saya ucapkan selamat sore ya, sehat-sehat semuanya.